Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVMU dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa menyapa Anda dalam program Berita TVMU edisi 5 Februari 2016. Kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita yang antara lain pemirsa hengkangnya 2 perusahaan Jepang. PHK juga terjadi di perusahaan minyak. Lebanon membutuhkan bantuan keuangan untuk tangani lonjakan pengungsi. Bersama saya Rizky Nurul Ilmi, inilah Berita TVMU selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, 2 perusahaan elektronik terbesar Jepang, Panasonic dan Toshiba mengakhiri keberadaannya di Indonesia dengan menutup semua pabrik dari 2 perusahaan tersebut. Dampak dari penutupan ini menyebabkan 2.500 karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja atau PHK yang dilakukan PT Panasonic dan Toshiba terhadap 2.500 karyawannya di Indonesia. PHK ini dikarenakan penutupan kedua pabrik perusahaan tersebut yang berada di Cikarang, Jawa Barat dan Pasuruan, Jawa Timur. Menurut Wakil Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Azam Azman Natawijana, industri Jepang tidak secepat industri negara lain seperti Korea. Hal tersebut membuat industri Jepang menjadi tidak inovatif dan tidak kompetitif. Bahwa tidak secepat industri elektronik di negara lain sebagai Korea, sebagai Cina, sebagai di Amerika Apple yang inovatif, sehingga tidak kompetitif dia, inovatifnya lambat. Sebab di sana manajemen di Jepang itu adalah manajemen urut kacang, seniority. Padahal inovasi itu manajer yang muda-muda, sehingga dia tidak bisa menyaingi manajer puncak di Korea dan di negara lain, di Jepang, di Apple, segala macam, sehingga menjadi lambat. Ini inovasinya, sehingga kosnya menjadi mahal. Karena kosnya menjadi mahal, tidak kompetitif, sana rugi, hancur terus itu sahamnya. Oleh karena itu, di Indonesia ini dampak daripada di sana. Azam pun menambahkan, Indonesia tidak harus khawatir dengan hal ini, karena akan masuk investor baru yang menggantikan ataupun retake. Karena akan masuk investor baru yang menggantikan ataupun bahkan pihak Jepang yang akan memperbaiki. Debbie Novia, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Perusahaan migas yang tergabung dalam kontraktor kontrak kerja sama atau K3S mulai banyak melakukan merumahkan hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawannya. Perumahan hingga pemutusan hubungan kerja atau PHK dilakukan perusahaan migas Indonesia yang tergabung dalam kontraktor kontrak kerjasama atau K3S terhadap karyawannya. Salah satunya PT Chevron Pacific Indonesia memberikan opsi pengunduran diri terhadap lebih dari 1.000 orang karyawan. Menurut Hafiz Thohir, Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, pajak untuk migas akan dikurangi. Artinya Indonesia harus siap untuk mengeksplorasi alam tanpa punya keuntungan untuk pemerintah. Nah, kalau harga jualnya hanya 28, kemudian labor cost investasi dia mau ditutup dari mana? Maka itu angka keekonomian migas itu sebetulnya ada di 40 sampai 50. Itu mereka akan bergairah tetap. Tetapi kalau sudah di bawah 40, makanya mulai rontok ini kan. Termasuk Chevron kita pun yang mensuplai 50% minyak se-Indonesia sudah mulai berpikir akan PHK. Karena memang angka $24 itu angka yang sudah sulit untuk mencapai keuntungan. Itu dari sisi migas. Hafiz pun menambahkan, PT Chevron yang mensuplai 50% minyak se-Indonesia juga mulai berpikir untuk mem-PHK karyawannya.
Hal ini dikarenakan sulitnya mencapai keuntungan. Debbie Novia, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU bersama Komisi 6 DPR RI akan membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU akan membahas rencana perubahan Undang-Undang Nomor 5 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU akan memberikan denda besar terhadap pelanggar karena mengakibatkan kerugian negara. Ketua Komisi 6 Hafiz Thohir menilai KPPU akan diberi hak untuk memeriksa dan mengambil barang bukti pelanggar persaingan usaha sehat. Hal serupa sudah dilakukan oleh lembaga antitrust di Eropa dan Jepang. Melihat ke sana nanti, kemudian kita akan memberikan kepada KPPU hak untuk memeriksa dan mengambil barang bukti seperti yang dilakukan oleh lembaga antitrust di Eropa dan di Jepang, sehingga pemain-pemain kartel tidak akan berani lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang melanggar dari. Hafiz pun menambahkan pengusaha tidak bisa seenaknya menaikkan harga barang. Kenaikan harga hanya bisa dilakukan jika memperhatikan inflasi, suku bunga, dan juga pertumbuhan ekonomi. Debbie Novia, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, mantan Ketua DPR Setia Novanto akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami. Anggota DPR fraksi Partai Golkar Setia Novanto akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Dari 36 pertanyaan yang diajukan, hanya 22 pertanyaan yang dijawab. Setia Novanto juga menyangkal jika dirinya meminta saham dan mencatut nama presiden dan wakil presiden. Setelah mangkir 2 kali dari panggilan Jaksa Agung, akhirnya mantan Ketua DPR RI Setia Novanto memenuhi panggilan Kejaksaan Agung. Dalam pemanggilan ini, Setia Novanto dicecar 36 pertanyaan berkaitan dengan isi rekaman saat pertemuannya dengan Riza Khalid dan Ma'ruf Samsudin, serta masalah pencatutan nama presiden dalam permintaan saham PT Freeport. Setia Novanto selaku Ketua fraksi Golkar DPR RI mengatakan, dirinya sudah menjelaskan dalam pemeriksaan tersebut jika dirinya tidak pernah meminta saham dan mencatut nama presiden dan wakil presiden dalam kasus Freeport ini. Ia menyerahkan seluruhnya kepada penyidik untuk menindaklanjuti. Yang jelas saya tidak pernah meminta saham dan tidak pernah mencatut nama presiden dan wakil presiden, dan semuanya itu tidak benar. Nah, untuk itulah semuanya saya serahkan kepada penyidik. Saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Selain itu, Setia pun merasa sudah memberikan keterangan yang jelas kepada Jaksa Agung tentang apa yang diketahuinya dan dialaminya. Namun, ia enggan memberikan keterangan mengenai proses pemeriksaan yang terjadi di Kejaksaan Agung. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, dari 36 pertanyaan yang diajukan, Setia Novanto baru menjawab 22 pertanyaan. Rencananya Kejaksaan Agung akan melanjutkan penyidikan kepada Setia Novanto pekan depan. Pemeriksaan bekas orang nomor 1 di DPR Setia Novanto oleh penyidik Kejaksaan Agung kemarin berlangsung selama kurang lebih 6 jam.
Dalam pemeriksaan ini penyidik memberikan 36 pertanyaan kepada Setnov mengenai isi rekaman terkait pertemuannya dengan Ma'ruf Samsudin serta masalah pencatutan nama presiden dan wakil presiden. Namun Jaksa Agung Muda Armin Syah mengatakan, Setia Novanto baru menjawab 22 pertanyaan dari 36 pertanyaan yang diberikan dengan alasan ada urusan ke Nusa Tenggara Barat. Rencananya, Kejaksaan Agung akan kembali memanggil Setia Novanto pekan depan. Kita siap, pertanyaan memang ada 36, tapi kebetulan baru sampai pertanyaan 22 lah ya, dan penutup. Itu yang bersangkutan minta izin, sore ini mau ke NTB, ada rapat DPD katanya, dan kembali hari Minggu apa Senin. Jadi atas kesepakatan tim penyelidik, pemeriksaan kita hentikan sementara dan kita akan lanjutkan nanti minggu depan. Kira-kira hari apa Pak dilanjutkan? Mungkin kalau nggak hari Selasa, hari Rabu lah. Dan Karena kan Senin libur ya. Iya. Pak Setia sudah konfirmasi Pak akan datang pada hari Selasa atau Rabu? Iya, kita rencanakan hari itu. Armin Syah pun menambahkan, dalam pemeriksaan ini Setnov membenarkan adanya pertemuan dengan Riza Khalid dan Ma'ruf Samsudin di Ritz-Carlton. Dengan alasan sedang melakukan rapat pernikahan anaknya saat itu, sehingga sekalian melakukan pertemuan. Namun, Setnov menyangkal jika dirinya mencatut nama presiden dan wakil presiden untuk meminta saham kepada Freeport. Noviani Nuraini, Trio Prasetyo memberitakan dari Jakarta. Di era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, Indonesia harus siap dari berbagai segi seperti bahasa, sumber daya manusia, ataupun keahlian untuk bersaing dengan negara lain. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA ini cukup mengkhawatirkan, namun Indonesia tetap memiliki kelebihan dalam segi ketahanan nasional. Pembentukan pasar tunggal yang diistilahkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Di era MEA ini, Indonesia harus siap dari berbagai segi seperti bahasa, sumber daya manusia, ataupun keahlian. Menurut Hafiz Thohir, Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dari sisi pariwisata, keuangan, bahkan buruh, Indonesia masih jauh tertinggal dari negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Meskipun jasa buruh terbilang cukup murah, namun keahliannya masih kurang. Perhatikan, pada sisi pelayanan hospitality, Filipina nomor 1 di Amerika. Hospitality ya, hotel, kesehatan, rumah sakit dan lain sebagainya. Sopir mobil pun di situ banyak Filipina. Indonesia sedikit sekali. Itu pada sisi Amerika. Kan kita mau melihat kalau kita masuk TPP ini kira-kira gimana gitu kan. Dari sisi itu aja kita udah kalah sama Filipina. Kemudian dari sisi India jauh lebih banyak sisi keuangan, skill keuangan. Rata-rata manajer di sana sudah orang India semua. Kemudian dari buruh, Meksiko lebih jauh dari maju daripada kita. Nah, sehingga walaupun harga buruh kita murah, tapi skill kita belum tentu bisa bersaing. Itu yang agak sulit. Yang kedua, Hafiz pun menambahkan kesiapan Indonesia untuk era MEA ini cukup mengkhawatirkan. Namun, Indonesia tidak perlu takut untuk menghadapinya. Karena Thailand pun juga merasa takut untuk menghadapi era MEA ini. Debbie Novia, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menilai perlunya kewaspadaan akan gerakan sesat. Tetaplah bersama kami di Berita TVMU.
Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita TVmu. Menanggapi banyaknya aliran sesat yang saat ini sedang marak terjadi, Muhammadiyah memiliki sikap atas dua aliran sesat tersebut. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir menilai perlunya peningkatan kewaspadaan terhadap gerakan seperti ISIS dan Ghafatar. Pemerintah dan seluruh komponen masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berkembangnya gerakan-gerakan bawah tanah seperti gerakan radikal termasuk gerakan yang dikembangkan oleh Ghafatar. Pemerintah tidak boleh ragu untuk bertindak, namun demikian kata Haidar Nasir, prinsip praduga tidak bersalah harus dikedepankan. Seperti apa sikap Muhammadiyah? Wartawan TVmu Saiful Hadi dan Farhan Tanjung melakukan wawancara khusus dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir di Medan belum lama ini. Muhammadiyah sudah mengeluarkan sikap pertama agar seluruh komponen bangsa untuk waspada terhadap gerakan-gerakan radikal dan gerakan-gerakan yang sifatnya underground atau di bawah tanah yang menyebarluaskan ketakutan, teror, dan hal-hal yang merugikan masa depan bangsa. Apapun namanya, ISIS, Ghafatar, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita minta kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini para penegak hukum termasuk kepolisian, agar sejauh yang menyangkut ranah merusak tata tertib dan ketertiban hidup bersama, maka harus ada tindakan hukum yang tegas dan tidak boleh ngambang atau ragu-ragu. Tetapi tentu dengan selalu mempertimbangkan prinsip praduga tak bersalah, proses hukum yang objektif, dan juga tidak melanggar hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, kepada seluruh komponen bangsa agar terus-menerus membangun kebersamaan, tidak boleh mengedepankan kepentingan golongan sendiri-sendiri demi kepentingan masa depan bangsa, termasuk di dalam menangkal berbagai macam langkah-langkah dan gerakan-gerakan dari kekuatan apapun yang membawa paham radikal. Yang terakhir, kita juga berharap bahwa kepada mereka yang menjadi korban, baik masuk ISIS, Ghafatar, dan gerakan-gerakan yang merugikan bangsa dan negara ini, harus dilakukan pembinaan, santunan, dan pelayanan yang baik, sehingga mereka justru tidak menjadi makin tersesat, tetapi bahkan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Disinilah pentingnya gerakan-gerakan dakwah untuk menjadi kekuatan pencerah dalam membina kelompok-kelompok masyarakat ini, sehingga mereka yang korban maupun calon korban bisa diselamatkan. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVmu memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Gerakan Fajar Nusantara atau Ghafatar telah dinyatakan sebagai gerakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia. Dalam menjalankan organisasinya, Ghafatar memiliki 6 tahapan yang diantaranya adalah eksodus dan membangun khilafah. Penjelasan seputar pola gerakan Ghafatar yang dinyatakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia itu disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir di hadapan ratusan pimpinan Muhammadiyah Sumatera Utara Ahad lalu. Haidar menilai konsep sosiologi perkembangan Ghafatar di Indonesia sesungguhnya adalah anomali atau ketidaklaziman. Ghafatar adalah sebuah gerakan sosial seperti pengakuan tokoh Ghafatar bahwa gerakan yang mereka kembangkan bukan gerakan keagamaan, tetapi unsur agama seperti konsep milah Ibrahim menjadi bagian dari gerakan Ghafatar. Ada 6 tahapan gerakan yang dikembangkan oleh Ghafatar, diantaranya melakukan eksodus dan terakhir membangun khilafah. Selengkapnya penjelasan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir. Ghafatar ini agak sedikit anomali kalau dalam istilah sosiologi. Anomali itu tidak laziman. Ini gerakan sosial yang umum, yang mereka sendiri
bidang dan gerakan keagamaan, tetapi ada masuk unsur-unsur keagamaan. Nah, konsep eksodus yang dilakukan oleh Gapata itu sesungguhnya agak mirip dengan proses daur ulang dari Alkiada Australia. Alkiada Australia itu satu gerakan yang didirikan oleh Ustadz tadi tahun 2011, tapi menjelang tahun 2002 itu punya 5 tahapan perjuangan. Satu, mereka dakwah secara tersembunyi dengan sir. Yang kedua, dakwah secara terbuka dengan intifad. Nah, yang ketiga, dia punya konsep eksodus atau hijrah, pergi suatu tempat, lalu dia kalau sudah katakan membangun desa dengan desa Pancasila. Kemudian setelah hijrah itu ada konsep vital terperang. Nah, terakhir itu dilapar membangun dari bahan kekuasaan. Dan jika ada bakar ini merupakan metamorfosis dari ada konsep mereka sudah masuk ke tahap 3, yakni eksodus. Nah, persoalannya adalah bagaimana mungkin banyak orang kelas menengah itu bisa tertarik masuk ini. Bahkan di Sumatera Utara, ketuanya itu dia PNS di USU, kemudian dia ambil S3 di Undip, dan ketika ada Pak Rame sekarang hilang ya, dan dia dikatakan saya akan mencari negara yang bisa menerima konsep Gapata. Jadi di Jogja, di Jawa Tengah juga banyak sekali, dan dulu terbuka karena berkaitan 2012 itu terbuka di banyak tempat itu aneh, anomali terbuka deklarasi di banyak provinsi, dan baik BIN maupun pemerintah tidak bisa mendeteksi sesungguhnya ini kayak apa. Ya ada dua pola kalau kita belajar social movement, bagaimana cara mencari sebuah gerakan, tapi bukan tempatnya saya sampaikan di sini. Gerakan ini sudah terbuka, bisa memotivasi banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka banyak terhipnotis, bahkan mereka yang kelas menengah dan tinggi. Salah satu jawaban secara sosiologis adalah ada faktor kerawanan sosial dan kerawanan psikologis. Nah, orang yang hidup di dalam kerawanan ini itu secara personal mengalami apa yang disebut dengan lost soul, kehampaan jiwa. Nah, orang yang hampa labil jiwanya mudah diisi siapa saja. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara Hasban Ritonga memberi apresiasi atas kerjasama yang dijalin Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU dengan Rumah Sakit Haji Medan. Karena UMSU saat ini merupakan universitas favorit di Sumatera Utara, sehingga dengan kerjasama tersebut diharapkan berdampak positif bagi akreditasi Rumah Sakit Haji Medan. Pernyataan itu ditegaskan Hasban Ritongan saat meninjau fasilitas Rumah Sakit Haji bersama Rektor UMSU Agusani, didampingi Direktur Rumah Sakit Diah Retno. Hasban menegaskan, Pemprov Sumatera Utara cukup terbantu dengan kerjasama yang dilakukan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan pihak Rumah Sakit Haji yang selama ini mengalami keterbatasan anggaran. Melalui kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maka bisa membantu menutupi kekurangan fasilitas rumah sakit. Lebih lanjut, perbaikan fasilitas rumah sakit dan peningkatan pelayanan menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Jika kualitas pelayanan rumah sakit haji meningkat, secara otomatis akan mengangkat nama baik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Alhamdulillah, Ibu sudah membangun kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah. Keormasan di negara kita ini yang sudah bukan lip service, yang
menata pendidikan itu secara lebih bagus itu ya Muhammadiyah. Makanya pendidikan di Muhammadiyah ini dari ibu kota sampai ke ibu kota, kabupaten kota, bahkan kecamatan sudah ada. Mewakili Pak PLT Gubernur dan pemerintah Sumatera Utara mengaturkan banyak terima kasih kepada Pak Rektor dan jajarannya dan apresiasi sebesar-besarnya. Saya kira ya kalau dengan Pak Rektor komitmen dan integritasnya terhadap pengembangan apa yang asetnya kita selama ini sudah dilakukan, sudah diperlihatkan di musuh ini sekarang menjadi favoritnya masyarakat Sumatera Utara. Saya kira semuanya akan menjadi mudah. Sementara itu, Rektor UMSU Agusani mengatakan UMSU berkomitmen membantu rumah sakit haji dalam rangka meningkatkan pelayanan, terutama dalam menghadapi akreditasi rumah sakit dan akreditasi rumah sakit pendidikan tahun 2017. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, lanjut Agusani, memiliki fakultas kedokteran yang telah menyandang predikat B, merasa memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu rumah sakit haji ini. Apalagi saat ini mahasiswa kedokteran UMSU melakukan praktek dokter muda atau koas di rumah sakit ini yang telah berjalan dengan baik. Agusani menegaskan UMSU siap mendampingi rumah sakit haji, termasuk membantu dari sisi tenaga sumber daya manusia untuk mensukseskan proses akreditasi tahun 2016 dan meraih akreditasi rumah sakit pendidikan tahun 2017. Melalui kerjasama, rumah sakit haji nantinya menjadi rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Rangka kami mempunyai universitas di sana, ada fakultas kedokteran. Kami melihat bagaimana maju bersama dengan fakultas kedokteran, terutama dengan universitas ini. Itu sudah kami lakukan terobosan beberapa kali. Maka terobosan-terobosan yang kita lakukan itu mahasiswa kami sekarang ini kelas di universitas haji. Itu kami juga berharap. Kami sampaikan Pak, karena Muhammadiyah ini adalah perserikatan. Jadi berbeda dengan yayasan. Segala kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam rangka kerjasama tidak menunggu izin dari pemerintah pusat. Jadi regulasi itu diberikan kepada rektor. Maka itulah memberanikan saya untuk bagaimana kita bekerjasama dengan universitas haji. Itu dalam rangka kami kerjasama ini, terutama tentu rumah sakit ini merupakan persyaratan untuk dalam diakreditasi. Itu komitmen kami telah memulai apa yang bisa kami berikan kepada rumah sakit haji dalam rangka proses akreditasi. Kami lakukan pada semua. Saiful Hadi, Farhan Tanjung, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, selanjutnya kami akan menyajikan peristiwa mancanegara yang dikemas dalam Kilas Internasional. Sajian ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Rizky Nurulmi dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kunjungan masjid pertamanya Rabu lalu, Presiden Barack Obama mengatakan bahwa dirinya telah berusaha membantah retorika politik kandidat-kandidat Republikan yang tidak dapat dibenarkan terhadap warga Muslim Amerika. Obama juga menyatakan Amerika akan melindungi negaranya dari terorisme, namun bukan berarti memperkuat ide dan retorika para teroris tersebut yang suka dikait-kaitkan dengan Islam seluruhnya.